Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memberikan tanggapan dari video Rutger Bregman, seorang sejarawan asal Belanda. Sesuai dengan judulnya, kemiskinan bukan kekurangan karakter, tapi kekurangan uang. Ia membahas tentang bagaimana caranya membasmi kemiskinan, bukan hanya dari gejala dan dampaknya saja. Pernah disimpulkan oleh Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, beliau menjuluki kemiskinan sebagai cacat kepribadian, dengan kata lain, kurangnya karakter. Pernah ada beberapa psikolog Amerika, mereka berkelana sejauh 13 km ke India demi sebuah penelitian unik. Mereka bereksperimen dengan para petani tebu. Para peneliti meminta mereka mengambil tes IQ sebelum dan sesudah panen. Terkejut bukan main. Nilai tes mereka jauh lebih buruk sebelum panen. Ternyata hidup dalam kemiskinan menurunkan IQ mereka sebanyak 14 poin. George Orwell, salah satu penulis terhebat sepanjang masa, mengalami sendiri kemiskinan pada tahun 1920-an. Inti dari kemiskinan yang ditulisnya dulu adalah bahwa ia telah membinasakan masa depan. Saya setuju dengan sebuah gagasan yang ditujukan Mr. Bregman, jaminan pendapatan sederhana. Apa itu? Sebuah tunjangan bulanan cukup untuk membayar kebutuhan pokok, sebuah rumah, makanan, dan pendidikan. Sebuah tunjangan tak bersyarat, tak peduli apapun pekerjaannya, dan tak peduli mau dihabiskan untuk apa. Kata Mr. Bregman, pendapatan dasar bukanlah sebuah bantuan, melainkan sebuah hak. Hak dari setiap manusia mendapatkan sebuah tunjangan pendapatan dasar untuk membasmi kemiskinan. Sudah terbukti dari kisah di Dauphin, Kanada. Pada tahun 1974, semua orang di kota kecil itu diberikan jaminan pendapatan dasar, dan terbukti tak ada yang jatuh ke dalam garis kemiskinan. Evelyn Forget, seorang profesor yang berasal dari Kanada, menganalisis selama 3 tahun dengan berbagai statistik dan hasilnya selalu sama. Eksperimen itu merupakan suatu kesuksesan yang besar. Evelyn Forget menemukan penduduk Dauphin menjadi lebih kaya, lebih cerdas, dan lebih kuat. Prestasi anak-anak di sekolah meningkat tajam. Pasien rumah sakit menurun hingga 8,5%, kekerasan rumah tangga berkurang, demikian juga masalah kesehatan jiwa. Orang-orang di sana tak pernah berhenti dari pekerjaan mereka. Bahkan, satu-satunya yang lebih jarang bekerja adalah ibu baru dan para murid yang bersekolah lebih tinggi. Jadi, pada intinya, sebuah pendapatan dasar bisa dimaksud dengan menambah pendapatan jika seseorang berada di bawah garis kemiskinan. Orang kaya bisa menguntungkan orang miskin, begitupun sebaliknya. Orang miskin bisa bekerja dengan orang kaya, sedangkan orang kaya bisa dengan membantu mengeluarkan pajak mereka untuk jaminan pendapatan dasar orang miskin. Peran pemerintah juga sangat penting untuk membantu orang kaya dalam mengeluarkan pajaknya, yang nantinya digunakan untuk jaminan pendapatan dasar untuk orang miskin. Namun, pemerintah lebih kebanyakan mengatasi dari dampaknya, bukan gejalanya, apalagi menghilangkannya. Padahal, lebih menguntungkan mengatasi gejala daripada dampak. Seperti memberi sembako kepada orang miskin yang sifatnya hanya sementara, daripada memberi modal untuk membuat usaha. Padahal, jika pemerintah memberi modal untuk dijadikan sebuah usaha, itu akan lebih mengurangi angka dari kemiskinan. Seperti yang tadi dikatakan, membantu pendapatan dasar akan sangat membuat angka kemiskinan sedikit berkurang, bahkan menghilang. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.